Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2475 Ular Tank yang terluka parah. Seng Huai tertegun selama beberapa detik. Lalu dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Saya mendengar bahwa pemimpin Gunung Xuanming bernama Xuanming Tianxi." Setelah mendengar ini, Li Fugui melambaikan tangan kepada Xuanming Tianxi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Xuanming, sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Kemarilah dan biarkan mereka melihatmu. Biarkan mereka mengingat penampilanmu dengan baik." Xuanming Tianxi melangkah maju dengan senyum masam, berdiri di samping Li Fugui, menatap Li Fugui seperti kipas kecil dan berkata, "Saudara Li, bagaimana mereka bisa mengenaliku dalam keadaan seperti ini?" Li Fugui tiba-tiba menyadari, ketika aku datang ke sini, aku mengubah penampilanku demi Master Xuanming. Xuanming Tianxi saat ini hanyalah gambaran seorang lelaki tua yang tampan dan kaya, di mana jejak dirinya sebelumnya sebagai Grand Master Gunung Xuanming. Setelah sadar kembali, Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Lihatlah ingatanku, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini?" Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan melirik para prajurit kuno yang sedang menonton, lalu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kalian lihat? Kalian semua keluar dari sini." Para prajurit kuno ini telah menyaksikan betapa kuatnya Li Fugui. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah Li Fugui sekarang, mereka mungkin akan mati kapan saja. Setelah cepat-cepat mundur dari paviliun dan meninggalkan tempat kejadian, Li Fugui baru saja melangkah maju dan dengan cepat merobek lapisan kulit palsu di wajah Xuanming Tianxi. Saat wujud asli Xuanming Tianxi terungkap, Seng Huai dan Sun Tianxia keduanya tercengang. Ketika mereka pertama kali mendengar Li Fugui memanggilnya Xuanming, mereka mengira itu adalah homonim. Tanpa diduga, penguasa Gunung Xuanming, Xuanming Tianxi, kini telah menjadi bawahan Li Fugui. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa naifnya ide mereka untuk bersekongkol dengan keluarga Zhou untuk melawan Li Fugui. Namun sudah terlambat untuk menyesal sekarang, mereka masing-masing memiliki seorang putra yang meninggal. Terlebih lagi, posisi kepala keluarga kini telah diserahkan secara paksa kepada orang lain oleh Li Fugui. Memikirkan hal ini, Seng Huai buru-buru melangkah maju dan bersujud kepada guru Xuanming. Xuanming Tianxi tampak tak berdaya dan berkata kepada Seng Huai dan Sun Tianxia, "Sudah kubilang kalian berdua cukup pintar, bukan? Bagaimana kalian bisa melakukan hal bodoh seperti itu kali ini? Hanya karena Master Lembah Li berpikiran terbuka, dia tidak membunuh kalian. Kalau tidak, apalagi kalian bertiga bekerja sama, bahkan jika semua keluarga bangsawan seperti kalian di seluruh negeri bekerja sama, mustahil untuk melukai Master Lembah Li." Setelah mendengar apa yang dikatakan Xuanming Tianxi, Seng Huai berkata dengan sangat menyesal, "Tuan Xuanming, kami tidak akan menjelaskan sekarang. Sayang sekali, itu semua kesalahan kami karena menjadi buta. Kami telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Baru saja mengatakan bahwa Anda harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan. Keluarga, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk menstabilkan ekonomi kota ajaib." Seng Huai dan Sun Tianxia menangis dan berkilin untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan emosi yang besar. Xuanming Tianxi menoleh dan bertanya pada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Saudara Li, bisakah kamu membantuku hari ini dan membiarkan mereka hidup beberapa tahun lagi?" Li Fugui bukanlah orang yang tidak baik. Xuanming Tianxi sudah berbicara.
Jika aku masih bersikeras dengan pendapatku sendiri dan membiarkan Seng Huait dan Sun Tianxia mati, itu pasti akan memengaruhi kesetiaan Xuan Ming Tianxi kepadaku. Saudara Xuan Ming sudah berbicara, jadi tentu saja aku harus memberimu wajah ini. Setelah mengatakan itu, Li Fugui berkata kepada Seng Huait dan Sun Tianxia, "Mengapa kalian tidak bersujud dengan cepat untuk berterima kasih kepada Guru Xuan Ming?" Keduanya bersujud lebih keras. Saya tinggal di rumah Zhou kurang dari 1 jam. Zhou An, Sun Luyuan dan Seng Wen secara pribadi membawa Teng She Zhenren yang terluka parah ke pavilion di taman belakang keluarga Zhou. Ketika ketiga pria itu perlahan menempatkan Teng She Zhenren di depan Li Fugui, kaki mereka sudah gemetar seperti saringan. Guru Teng She memiliki wajah pucat dan bibir pecah-pecah. Setelah melihat Li Fugui, sekilas rasa bersalah terpancar di matanya. Dia tersedak dan berkata, "Tuan, aku." Meskipun Li Fugui terbakar amarah di dalam hatinya. Namun barusan, dia baru saja membunuh banyak orang dari 3 keluarga besar. Terlebih lagi, dia telah berjanji kepada ketiga perusahaan ini bahwa dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Seng Huait dan Sun Tianxia lagi. Dia menahan amarah di dalam hatinya, melangkah maju, membungkuk dan berjongkok di samping Teng She, mengeluarkan cairan induk roh hitam dari tubuhnya, dan berkata kepada Teng She dengan lugas, "Tidak apa-apa, asalkan kamu masih hidup." Sambil berkata demikian, Li Fugui dengan hati-hati menyuapi cairan induk roh hitam kepada Teng She. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Zhou An dan yang lainnya yang berlutut di tanah di sampingnya, "Jangan lihat lagi, pergilah dan urus barang-barang kalian sendiri." Zhou An dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Mereka semua berdiri dan segera meninggalkan tempat kejadian. Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan mulai menyembuhkan ular Teng. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Ketika Teng Si berangsur pulih, Li Fugui secara pribadi membantunya duduk di kursi di pavilion. Ia menyerahkan cairan spiritual yang dibawanya kepada Teng Si dan berkata, "Kamu baru saja pulih, jangan mengalirkan vitalitasmu hari ini." Semangat Teng Si meningkat pesat. Dia berkata dengan sangat malu, "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Teng She, akan menghadapi situasi seperti itu suatu hari nanti. Kali ini saya benar-benar malu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang memalukan tentang ini? Ketika saya meminta Anda untuk menangani masalah ini, saya merasa sedikit tidak nyaman. Anda telah tinggal di Pulau Teng She untuk waktu yang lama, dan Anda tidak tahu banyak tentang konspirasi dan tipu daya di dunia. Terlebih lagi, cara keluarga sebesar itu yang menempati wilayah tertentu bahkan lebih jahat dan kejam. Anda akan tertangkap jika Anda tidak berhati-hati." Teng She berkata, "Tetapi Anda telah lama berkecimpung di industri ini. Mengapa Anda selalu dapat melihat melalui konspirasi dan tipu daya keluarga secara sekilas, dan rencana sekte, tidak bisakah Anda melihatnya secara sekilas?" Li Fugui berpikir dalam hati, dia adalah orang yang telah mempelajari kekuatan nyanyian. Kemampuan ini sendiri sudah cukup untuk membuat banyak prajurit kuno tertinggal jauh. Tentu, Li Fugui tentu saja tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. "Teng She, jika kamu sepertiku, selalu berurusan dengan orang-orang di dunia sekuler, setelah waktu yang lama, kamu secara alami akan dapat melihat isi pikiran orang lain." Teng She tersenyum sedikit malu. Dia kemudian mengganti pokok bahasan dan bertanya pada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda sudah mengambil alih pavilion penakluk iblis sekarang?" Li Fugui mengangguk. Teng She bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi, kamu datang ke kota ajaib kali ini khusus untuk menemuiku?"
Li Fugui berkata kepada Teng She dengan sedikit sakit hati, mencarimu, bukankah ini lelucon? Waktuku sangat berharga, bagaimana mungkin aku membawa begitu banyak orang untuk menemukanmu? Teng She memandang Suan Ming Tianxi, Sister Ming, Yang Yu dan yang lainnya, dan bertanya, Guru, tidak banyak orang di sini. Sister Ming melangkah maju dan berkata terus terang, siapa yang bilang tidak banyak orang? Tim kami sangat besar kali ini. Tetapi ketika kami datang ke sini, Fugui hanya membawa beberapa dari kami. Teng She bertanya, jadi, semua orang yang pergi ke pavilion Fumo ada di sini? Sister Ming mengangguk. Li Fugui tersenyum dan berkata, kami mungkin harus pergi ke negara pulau berikutnya. Anda tidak harus pergi jika Anda tidak merasa sehat. An, kepala keluarga Zhou, memperlakukan saya seperti leluhur yang hidup. Setelah saya menjabat, setelah beberapa kunjungan, katakan padaku, sekarang kamu masih membiarkan mereka merawatku, bukankah? Ini mendorongku ke dalam lubang api, jadi, saya pikir lebih meyakinkan untuk mengikuti Anda, Tuan. Paling tidak, jika kau mengambil inisiatif untuk menyerang gadis manapun yang muncul di sampingmu, maka kau tidak akan membutuhkanku. Li Fugui terdiam saat mendengar ini. Dia berkata dengan wajah masam, kalian, di mata kalian, apakah aku ini tipe lelaki yang akan melepas celananya saat melihat seorang wanita? Teng Xi tertawa dan berkata, bukan begitu, kuncinya adalah... Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Teng Xi yang tidak berguna. Dia menyela Teng She dan berkata kepadanya dengan terus terang, dengarkan saja rencanaku kali ini. Perjalanan ke negara pulau ini penuh dengan bahaya. Meskipun luka dalammu telah sembuh, tulang belikatmu belum tumbuh sepenuhnya. Jika kau pergi ke negara pulau bersamaku, begitu kau menggunakan vitalitasmu, kau akan menjadi orang cacat di masa depan. Setelah Raja Naga Gemuk dari Zhenlongmen meninggal, aku berencana untuk membiarkanmu mengambil alih Zhenlongmen dan menggabungkan Pulau Teng She dengan Zhenlongmen. Jika kau juga meninggal, siapa yang bisa kutemukan untuk mengambil alih kedua sekte ini? Saudari Ming juga tersenyum pada Teng She dan berkata, Teng She, jangan khawatir. Sekarang kepala 3 keluarga besar di Modu telah menjadi orang-orang kita sendiri. Mereka tidak akan pernah berani menentang perintah Fugui. Selain itu, keberadaanmu di sini juga dapat menghindari perselisihan di antara ketiga keluarga. Suan Ming Tianxi juga berkata sambil tersenyum, Saudara Teng She, kau telah bersama saudara Fugui lebih lama dariku. Aku pikir kau seharusnya lebih mengenal saudara Fugui daripada aku. Sekarang dia memintamu untuk tinggal di kota sihir. Kau tinggal saja di sini dan patuh. Li Fugui mengeluarkan Yuanxi dari sakunya, menyerahkannya kepada Teng She dan berkata kepadanya sambil tersenyum, ambillah Yuanxi ini, dan berlatihlah dengan baik selama periode waktu ini. Setelah kita kembali dari negara pulau, mungkin akan ada beberapa masalah. Maka aku bisa menjagamu di sisiku tanpa khawatir. Setelah mendengar ini, Teng She tidak dapat terus menolak, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, dalam hal ini, aku akan mendengarkan instruksimu. Juga, Guru, dapatkah kau memberitahuku apakah ada keadaan darurat selama perjalanan ke negara pulau ini? Li Fugui tidak menyembunyikannya, dan berkata kepada Teng She dengan serius, sekarang 3 dari 6 sekte utama telah memilih untuk tunduk kepadaku. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan 3 yang tersisa satu persatu. Aku telah mengeluarkan pernyataan perang kepada mereka bertiga. Aku memperkirakan mereka akan datang ke kota sihir dalam beberapa hari. Ketika mereka datang ke sini, aku akan memutuskan bersama mereka tempat untuk pertempuran yang menentukan,
dan kemudian mengalahkan 3 sekte yang tersisa dalam satu gerakan untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Teng She berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Apa ini, Tuan? Seberapa yakinkah Anda, kekuatan 3 sekte yang tersisa tidak boleh diremehkan? Terlalu berisiko bagi Anda untuk membawa orang-orang ini untuk berhadapan langsung dengan ketiganya." Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, jika aku tidak memiliki bor berlian, aku tentu tidak akan mengambil pekerjaan porselen ini. Kamu hanya perlu merawat luka-lukamu dengan baik di kota iblis, dan kamu tidak perlu khawatir tentang pertempuran melawan 3 sekte utama." Setelah mengatakan ini dengan sederhana, Li Fugui berkata kepada Xuan Ming Tianxi, "Xuan Ming, bawa Teng She menemui Seng Huat, Sun Tianxia, dan yang lainnya. Ingat, jika ada yang berani bersikap tidak hormat kepada Teng She, bunuh saja dia." Xuan Ming Tianxi tersenyum dan berkata, "Saudara Li, apakah kamu melindungi anak buahmu?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Ada apa, jika aku tidak melindungi anak buahku? Apakah aku berharap anak buahku melindungiku?" Xuan Ming Tianxi berkata, "Itu benar. Baiklah, kalau begitu, aku akan membawa Teng She ke sana sekarang." Li Fugui mengangguk. Setelah Xuan Ming Tianxi pergi, dia melihat ke arah Yang Yu dan Ma Lingshu yang berdiri di belakangnya. "Kalian berdua, apakah kalian berencana untuk pergi ke negara pulau bersamaku kali ini? Atau apakah kalian berencana untuk tinggal di kota sihir?" Yang Yu dan Ma Lingshu sekarang sangat mengagumi Li Fugui. Keduanya berkata tanpa ragu, "Kami akan mengikuti perintah Anda, Tuan Li." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kali ini Anda dapat mengikuti kami ke negara kepulauan, dan saya akan membiarkan Anda melihat dunia." Keduanya langsung setuju. Saudari Ming bertanya dengan sedikit khawatir, "Fugui, apakah menurutmu mereka akan setuju untuk menetapkan lokasi pertempuran yang menentukan di negara pulau?" Li Fugui tersenyum kepada saudari Ming. "Haha, aku sudah memikirkannya. Ketika saatnya tiba untuk negosiasi, kamu hanya perlu memberikan bantuan." Saudari Ming bertanya, "Apakah itu akan berhasil?" Li Fugui tersenyum percaya diri, "Itu pasti berhasil." Saudari Ming menarik pikirannya, duduk di sebelah Li Fugui, menyesap teh, dan kemudian terus bertanya kepada Li Fugui, "Lalu apakah kamu membutuhkan aku untuk membuat pengaturan di sisi negara pulau?" Li Fugui mengeluarkan ponselnya saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Apa lagi yang ingin kamu atur? Ini tidak seperti kita tidak memiliki orang-orang kita sendiri di sisi negara pulau. Kamu tidak lupa, kan, beberapa waktu lalu, aku membuat geng Fugui sendiri di negara pulau dan secara langsung mengambil alih grup Heiku." Sambil berbicara, Li Fugui telah menelepon Liu Xia. Saat ini, Liu Xia, Xiao Rongrong dan yang lainnya sedang mengelola urusan geng Fugui di negara kepulauan. Beberapa hari yang lalu, Li Fugui melakukan panggilan video dengan Liu Xia dan bertanya tentang situasi di sana. Li Fugui mengetahui dari Liu Xia bahwa geng Fugui sekarang sepenuhnya berada di jalur yang benar. Bersambung.